Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam DTE 4.0 Cultivating Faith. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh Yudas Iskariot dari Kisah Rasul pertama ayat 12 sampai yang ke-26. Ayat 12 dikatakan, "Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. 10 hari menuju Pentakosta, para murid bersama dengan rombongan mereka ada di upper room atau loteng atas sebuah rumah di kota Yerusalem, dan mereka berdoa. Perhatikan di sana, bukan hanya berkumpul 11 rasul, namun ada 120 orang, termasuk Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, yaitu adik-adik Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Tuhan Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini. Juga di sana terdapat 11 rasul, beberapa perempuan dan banyak pengikut yang lain. Dan langkah awal mereka adalah berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Indah sekali. 120 orang, mereka bersehati, bersepakat, berdoa bersama-sama. Mereka menyiapkan diri. Sekarang mereka paham Missio Dei dan Imago Dei itu harus mereka kerjakan. Tidak ada lagi Tuhan Yesus tengah-tengah dunia. Dan mereka memulainya dengan berdoa sepakat, sehati, bersama-sama. 120 orang itu banyaknya. Langkah pertama seringkali adalah langkah yang sangat menentukan. Setiap kali apa yang kita kerjakan dalam hidup, langkah pertama itu adalah langkah yang paling penting. Kita akan berjabat tangan dengan siapa untuk memulai sebuah transaksi bisnis, maka langkah awal itu sangat penting. Siapa? Dengan siapa Anda berjabat tangan ketika Anda memulai bisnis? Dengan relasi bisnis Anda? Atau Anda sedang berjabat tangan yang pertama kali dengan Tuhan? Ketika Anda mulai bekerja sebagai seorang karyawan atau apapun juga, siapa orang yang pertama kali Anda jumpai? Tuhankah dalam doa, atau Anda terburu-buru untuk melangkah tanpa doa? Selanjutnya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu dia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya." Ini adalah kutipan dari Mazmur 69 ayat 26. "Dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Adalah kutipan dari Mazmur 109 ayat 8. Ayat 25b memberikan kesimpulan lebih jauh, Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan penjelasan yang sedikit lebih dalam tentang Yudas Iskariot ini. Mengapa? Karena ada beberapa orang yang memberikan pengajaran yang ngacau. Mereka menganggap Yudas itu pahlawan, karena tanpa Yudas maka Tuhan Yesus tidak bisa disalib. Atau di sisi lain mereka bahkan berkata Yudas itu pahlawan. Mengapa? Karena dia menggantikan Yesus di atas kayu salib, dan Tuhan Yesus sendiri dia berhasil untuk melarikan diri dari penghukuman salib. Beberapa orang berkata yang lain, Yudas itu adalah murid yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus, sehingga kemudian sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia titipkan Injil khusus namanya Injil Yudas yang harus dibaca oleh orang Kristen. Ini semua pengajaran yang mengacaukan,
tidak ada kebenaran sama sekali. Dan hari ini saya akan mengambil waktu untuk menjelaskan siapakah Yudas. Yudas yang adalah anak Simon Iskariot ini, memang dia dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai rasul. Ayatnya saya tuliskan di dalam layar kita. Ia bahkan dipercaya sebagai seorang bendahara. Tentu Tuhan Yesus dan para murid mempercayai dia karena memang Yudas ini memiliki karunia untuk mengelola akan keuangan. Ia tahu cara menghitung, ia tahu bagaimana mengeluarkan, membuat pembukuan. Maka Yudas dipercaya sebagai pemegang kas atau bendahara. Dan memang otaknya sangat terbukti. Dikatakan ketika seorang wanita, Maria, yang adalah adik Marta dan Lazarus, ia menuangkan akan minyak narwastu, kalkulator di kepalanya langsung jalan. Lalu dia langsung memberikan sebuah perkiraan tentang keuangan. Itu minyak narwastu, harganya 300 dinar. Wah, hebat sekali ya, cara hitungnya cepat sekali. Lalu kemudian dia pakai istilah rohani. Dikatakan, apakah tidak baik uang sebesar itu diberikan untuk orang miskin? Dan untuk mendapatkan dukungan daripada pernyataannya, tidak lupa dia melemparkan sebuah cemooh atas persembahan Maria. Ini wanita macam apa? Bahkan dia meminta Tuhan Yesus untuk ikut memarahi akan Maria ini. Wah, ini otaknya lihai sekali ya. Otaknya sangat penuh perhitungan dan penuh dengan muslihat. Padahal ya dijelaskan oleh Rasul Yohanes, dia ini ingin memakai uangnya untuk dipakai sendiri. Ternyata dia biasa mencuri. Mencuri satu kali itu mungkin apa? Oleh karena kebutuhan atau oleh karena terdesak dan segala sesuatu. Namun orang yang terbiasa mencuri 2 kali, 3 kali dan berkali-kali, bukan mencuri lagi, namanya pencuri. Dia bahkan bisa membeli tanah properti dari hasil curiannya ini. Ya, akan saya jelaskan nanti sebentar. Lalu kemudian ketika ia melihat bahwa Yesus ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya, lalu ia menjual Yesus. Gurunya sendiri dijual seharga 30 keping perak. Dan tidak heran orang yang sudah biasa mencuri, seorang pencuri, karakternya buruk dan berani untuk menjual Yesus, maka ia kemudian pada gilirannya mendapat bisikan iblis. Yohanes 13 ayat 2 memberikan catatan yang jelas. Yudas ini mendapatkan bisikan iblis. Dan pada bagian berikutnya, dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan roti dan roti itulah yang ketika dimakan, lalu kemudian Yudas dirasuk iblis. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yudas Iskariot ini bukan sebuah jasa atau sebuah tindakan heroik sama sekali. Ini adalah sebuah tindakan yang diawali dengan rasa tamak, ya ingin dapatkan uang yang lebih, ya jual gurunya sendiri, dan ia mendapatkan bisikan iblis dan kemudian dirasuk oleh iblis. Kalau Anda bertanya apakah Yudas Iskariot, seorang yang sudah mengikuti Yesus 3,5 tahun ini, adalah orang yang diselamatkan atau tidak? Jawabannya Anda bisa dapatkan di dalam Matius pasalnya ke-26. Dikatakan pada waktu perjamuan malam terakhir itu, Tuhan Yesus menjelaskan akan ada seseorang yang akan mengkhianati mereka. Lalu ayat 22 dikatakan, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Gunakan kata kurios yang menyebut atau dengan sebuah panggilan yang spesifik menjelaskan Yesus mereka sudah akui sebagai Tuhan. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan kebenaran dari pengajarannya. Ya, mereka melihat kemuliaan daripada Yesus. Jadi mereka di dalam hari-hari terakhir itu mereka semakin menyadari bahwa pribadi yang ada bersama-sama dengan mereka adalah Tuhan. Namun ayat 25 mengatakan demikian. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Aneh sekali, 11 orang menyebut Tuhan, namun 1 orang ini menyebut dia hanya sebagai Rabi, guru. Guru bisa dikhianati, Tuhan orang gentar dan hormat.
Itu sebabnya mengapa Yesus kemudian menimpali. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya, Yudas dari awal mengikut Yesus, pikirannya hanyalah mencari keuntungan. Dan sampai akhir, ia tidak percayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Ia bahkan jual Tuhan Yesus. Bagi Yudas, Yesus hanyalah seorang rabi. Dia hanya ikut-ikutan, ikut rombongannya Tuhan Yesus. Namun bukan pengikut sejati. Orang yang melangkahkan kaki bersama-sama dengan jalan panggilan Tuhan Yesus. Orang yang sepakat dengan misi Tuhan Yesus. Orang yang menerima hidup Yesus dan menduplikasi hidup Yesus. Dia bukan follower. Dia bukan pengikut Yesus. Dia cuman follower. Orang yang cuman ikut-ikutan dalam rombongannya Yesus. Bagaimana kita? Kita ini ikut dalam rombongan Yesus, sekedar disebut orang Kristen, atau pengikut Yesus yang sejati, seorang murid. Kesalahan yang kita terima, yang kita lakukan, seringkali memang dipakai iblis menjadi bukti untuk menuduh dan mendakwa kita siang dan malam. Kolose 2 ayat 14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wahyu 12 ayat 10b, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Rupanya sang pendakwa ini mendakwa siang dan malam sebagai sebuah tuduhan-tuduhan yang mendakwa dan mengancam. Tidak heran orang yang punya rasa bersalah, mereka yang berdosa, seringkali karena guilty feelingnya itu, maka hidupnya menjadi sangat buruk. Hati nuraninya sangat menekan dia. Ia depresi oleh karena kesalahan yang disembunyikan dan ditutupinya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ia hidup di dalam condemnation, hidup di dalam tuntutan hukum dan kutuk. Ia ada di dalam surat hutang yang membuat dia menjadi terdakwa yang mengancam hidupnya. Nah, Yudas hidup dalam condemnation macam ini. Hati nuraninya didakwa siang dan malam terus-menerus. Maka tidak heran penyesalan yang semacam ini membawa pada penghukuman. Yudas setelah merenung berlama-lama, ia melempar uang itu ke bait Allah, lalu pergi menggantung diri. Nah, uang ini kemudian dibelikan oleh para imam kepala menjadi tanah darah. Nah, kata tanah ini menggunakan kata spesifik bahasa Yunani agros, yaitu sebenarnya tanah agrobisnis atau tanah lada. Namun karena ini adalah tanah yang dibeli untuk darah, dari uang darah, tidak dipakai untuk ditanamin, tapi para imam memutuskan untuk menjadi tempat pekuburan orang asing. Tercatat pada Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Nah, Anda harus bedakan bahwa Kisah Rasul pertama ayat 19 yang menggunakan terjemahan yang sama, tanah darah, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan istilah kronion darah. Kronion ini adalah tanah properti. Inilah tanah yang dibeli oleh Yudas dengan upah hasil kejahatannya, yaitu mengkorupsi uang pelayanan. Wow, luar biasa ya. Uang pelayanan dipakai untuk beli properti. Namun ketika Yudas ini didakwa siang dan malam, akhirnya dia gantung diri di tanah properti punyanya sendiri. Dan kemudian ia jatuh terlungkup dari dahan di mana ia menggantung diri itu. Lalu kemudian perutnya pecah dan terburai. Itulah tempat yang layak bagi dia. Demikian disimbolkan oleh Rasul Petrus pada ayat yang ke-25. Penyesalan atas dosa seharusnya jangan dibiarkan menghukum diri sendiri. Seharusnya dijadikan pertobatan dan pengakuan kepada Tuhan. Roma 8 ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman atau no condemnation bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah merobek-robek surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita. Kristus Yesus darahnya telah tutup kita dari dakwaan iblis
siang dan malam itu, sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera karena diampuni akan dosa-dosa kita. Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapanya Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul ini. Jadi perkara berikutnya yang terjadi pada 10 hari menjelang Pentakosta adalah rapat pemilihan pengganti Yudas. Para rasul berapat, lalu kemudian dibuatlah sebuah kriteria atau ketentuan. Kriterianya mereka adalah ikut dalam rombongan Tuhan Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai hari kebangkitannya. Artinya sebenarnya yang mengikut Tuhan Yesus bukan sekedar 12 orang ini. 12 orang ini memang rasul yang khusus. Namun ada banyak rombongan selain daripada inner circle ini atau core team ini, ada banyak rombongan lain yang ikut di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Termasuk yang namanya Yusuf, Barsabas atau disebut Justus, dan juga Matias. Nah, yang indah adalah ketika mereka memilih dengan kriteria, lalu kemudian mereka menyerahkan keputusannya kepada Tuhan. Mereka mencari akan kehendak Tuhan. Mereka mengakui, kami tidak mengenal hati orang. Kami nggak tahu Yudas itu bisa semacam itu. Jadi kami mau serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang memilih dan menunjuk orang itu. Muncul mungkin pertanyaan di hati kita. Apakah sampai hari ini kita masih boleh melakukan buang undi atau membuat undian untuk mencari kehendak Tuhan? Jawabannya, belajarlah mengerti konteks. Kemarin saya sudah menjelaskan konteks dalam masa intertestamental, yaitu akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru. Ini adalah sebuah situasi yang sangat khusus dan spesifik. Roh Kudus belum turun, belum memberikan hikmat, belum memberikan tuntunan di hati orang percaya, bahkan di hati para rasul itu. Itu sebabnya mereka masih memakai cara perjanjian lama, yaitu membuang undi untuk mendapatkan kehendak Tuhan atas 2 orang ini. Namun ini adalah buang undi yang terakhir di sepanjang Alkitab. Setelah Roh Kudus turun, waktu mereka memilih akan para diakon, tidak ada lagi buang undi. Waktu mereka mengutus orang untuk pelayanan misi ke bangsa-bangsa, tidak ada lagi buang undi. Mengapa? Karena mereka sudah ada Roh Kudus yang memimpin mereka. Jadi hari ini Anda dan saya, kalau Anda ingin mencari kehendak Tuhan, hal yang pertama adalah kenali hati Tuhan melalui doa dan firman, dan biarkan Roh Kudus yang memimpin kita di dalam mencari akan kehendak Tuhan. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi sekarang kita mendapatkan sebuah gambaran. Rupanya angka 12 ini adalah angka yang penting. Kapan-kapan saya akan jelaskan lagi, tidak perlu sekarang. Namun saya akan memberikan sebuah ringkasan dari sebuah tabel di sana. Ya, 12 anak laki-laki Yakub, lalu kemudian 12 plus 1 suku Israel, karena suku Lewi adalah suku yang khusus atau dikuduskan sehingga menjadi 12 plus 1. Demikian juga ada 12 rasul Tuhan Yesus, lalu kemudian 12 plus 1 rasul gereja mula-mula. Di sana ada Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Namun juga jangan lupa ada Rasul Paulus. Kapan-kapan kita akan membahas tentang hal ini. Namun waktunya kita sekarang untuk mengalami Tuhan dan membiarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Yang pertama, apa karuniamu? Apa kelebihanmu? Jagalah hati supaya karunia kita dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan, bukan untuk menyerang bahkan menghancurkan.
menghancurkan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, di manakah peran doa dalam kehidupan kita? Apakah langkah awal setiap perencanaan? Berdoakah atau hal yang lain? Seberapa besar keinginanmu untuk mengetahui kehendak Tuhan sebelum memutuskan sesuatu? Para rasul banyak berdoa di dalam membuat langkah awal mengerjakan misi pekerjaan Tuhan dan di dalam mencari akan kehendak Tuhan atas rasul ke-12 itu. Mari kita datang di dalam doa, Anda merenung secara pribadi dan biarkan Tuhan yang berbicara.